Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa semuanya dimanapun Anda berada, berjumpa kembali bersama kami The Bola Nusantara. Semoga Anda dalam keadaan sehat sehingga bisa menjalani rutinitas setiap hari. Pemirsa, gonjang-ganjing berita tentang pemecatan STY ya, ini simpang siur. Jadi ya maklum saja. Jadi ketika konten bola ini tidak ada turnamen, jadi para channel bola ini sibuk mencari berita dengan sensasi supaya viewernya banyak. Nah, termasuk saya mereaksi video ini ya. Mohon maaf saya nggak menyebutkan channel, cuma saya sebutkan judulnya, jadi Anda nanti bisa secara bijaksana melihat channel-channel yang palsu atau hoax yang cuma mengedepankan untuk mencari viewer saja. Ini judulnya, sore ini Erick Thohir batal pecat Sintayong setelah diamuk jutaan supporter. Nah, padahal ketika saya kemarin sore mengikuti press conference ya dari Pak Erick Thohir ini di iNews TV. Nah, ini kalau di TV ya, di televisi itu pasti up to date dan tidak hoax seperti itu. Jelas Exco PSSI dan jajaran PSSI itu sudah menceritakan, sudah menginformasikan bahwa memang sudah memutus hubungan kerja dengan STY. Nah, setelah itu muncul dari beberapa channel YouTube mengatakan kalau STY gagal dipecat, yang begini, yang begitu. Wah, pokoknya membingungkan. Jadi kita sebagai netizen ya harap bijaksana dan bisa memilah-milah tanpa harus mengatakan sesuatu komen yang sangat buruk. Jadi kalau Anda menemui channel seperti ini, silahkan cross check di televisi atau di berita-berita yang sangat up to date tentunya ya. Kalau memang berita itu sudah nyambung ya berarti itu benar. Kalau nggak nyambung ya berarti channel itu hoax, busuk, cuma kepingin dilihat doang tanpa bisa bertanggung jawab. Mohon maaf saya berkata-katanya agak panjang biar kita saling mengerti. Nah, kali ini saya akan bereaksi sebuah video itu di mana katanya Pak Erick ini menggagalkan pemecatan kepada STY. Kita ikuti sama. Erick Thohir batal pecat Sintayong setelah diamuk jutaan supporter sore ini. Terungkap dalamnya? Hai, namun sebelum lanjut klik dulu tombol subscribe yang gratis itu. Kalau sudah kami ucapkan banyak terima kasih dan mari langsung kita bahas. Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI, kembali menjadi sorotan setelah keputusan mengejutkan mereka menghentikan kerjasama dengan pelatih timnas Indonesia, Sintayong. Pengumuman ini disampaikan oleh Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, dalam konferensi pers pada Senin, 6 Januari 2025. Dalam keterangannya, Erick menyebut keputusan tersebut diambil melalui proses evaluasi panjang untuk kemajuan timnas Indonesia di masa depan. Coach Sintayong telah menerima surat resmi terkait pemutusan kerjasama ini. Kami mengucapkan terima kasih atas dedikasinya selama hampir 6 tahun membangun timnas Indonesia, ujar Erick Thohir. Meski demikian, keputusan ini memicu gelombang protes besar dari jutaan supporter di seluruh tanah air. Alasan PSSI mengakhiri kerjasama dengan Sintayong. Dalam konferensi pers tersebut, Erick menjelaskan bahwa keputusan ini diambil berdasarkan evaluasi menyeluruh terhadap performa timnas Indonesia, termasuk strategi permainan dan komunikasi antara pelatih dan pemain. Kami butuh pemimpin baru yang dapat lebih menyelaraskan strategi dengan kemampuan para pemain serta memperbaiki komunikasi di dalam tim, kata Erick. Meski demikian, ia memastikan bahwa hubungan PSSI dengan Sintayong tetap berjalan baik, meski sudah tidak lagi bekerja sama secara profesional. Sintayong sebelumnya dianggap berhasil membawa timnas Indonesia ke babak kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Namun, kekalahan melawan Cina dalam pertandingan terakhir menjadi salah satu alasan PSSI mengevaluasi kinerjanya. Supporter desak PSSI membatalkan keputusan. Keputusan ini memicu gelombang protes besar-besaran dari para supporter timnas Indonesia.
Mereka menganggap Shin Tae-yong sebagai sosok penting yang berhasil mengangkat performa timnas selama ini. Melalui berbagai media sosial, termasuk Instagram PSSI dan Erick Thohir, jutaan netizen melayangkan kritik dan harapan agar keputusan ini dibatalkan. Shin Tae-yong tahu betul kekuatan lawan yang akan dihadapi Indonesia. Mengganti pelatih di tengah perjalanan menuju Piala Dunia 2026 zona Asia adalah keputusan yang sangat berisiko, tulis salah satu netizen. Timnas Indonesia sendiri masih menyisakan 4 laga krusial di babak kedua putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan Bahrain, Australia, Jepang, dan China. Banyak yang percaya bahwa Shin Tae-yong adalah figur paling tepat untuk melanjutkan perjuangan ini. Jadi begini pemirsa, dari judul itu mereka menulis kadang tanda seru, kadang tanda tanya. Jadi mereka menulis gagal dipecat, itu dikasih tanda tanya. Sedangkan netizen melihatnya dari awal. Sore ini Erick Thohir batalnya huruf gede semua, batal pecat Shin Tae-yong setelah diamuk jutaan supporter. Nah itu dikasih tanda tanya. Nah alibi mereka pasti kan itu tanda tanya, berarti bukan benar-benar diamuk massa. Nah seperti itu. Sedangkan komen yang terlanjur masuk adalah memang betul-betul mengharapkan STY kembali. Nah, inilah yang bahaya. Jadi mereka ini mengadu domba antara netizen pendukung timnas Indonesia dengan jajaran PSSI, seperti itu. Jadi channel-channel yang betul-betul memberikan berita-berita up to date itu kena getahnya. Seolah-olah semua channel itu hak palsu dan mencari viewer belaka. Padahal, nah ini dia. Padahal banyak juga channel yang berdasarkan berita yang real terjadi. Seperti saya kemarin lihat kemarin sore di iNews TV, betul-betul memang Pak Erick Thohir sudah menyampaikan memutus hubungan kerja dengan Shin Tae-yong. Nah ini ada channel yang katanya Shin Tae-yong gagal dipecat, yang macam-macam lah. Jadi membingungkan. Nah kalau Anda ragu, tolong Anda simak dari paparan dari Bung Ropan. Nah, kalau itu Bung Ropan itu selalu up to date. Saya acungkan jempol buat dia. Nah, itulah pemirsa. Jadi kita harus saling sama dewasa ya, menyikapi berita-berita yang berseliweran seperti ini. Mengingat ia sudah memahami pola permainan lawan. Harapan di tanggal 12 Januari 2025. Dalam konferensi pers tersebut, Erick juga menyebutkan bahwa pengganti Shin Tae-yong akan diumumkan pada Minggu, 12 Januari 2025. Pelatih baru ini dikabarkan sudah tiba di Indonesia pada Sabtu, 11 Januari 2025. Namun, para supporter berharap tanggal tersebut menjadi momentum untuk memperpanjang kontrak Shin Tae-yong, bukan mengumumkan penggantinya. Kami berharap PSSI mendengarkan suara rakyat. Halo pemirsa, yang apa saya saksikan kali ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga kita bertambah dewasa dengan banyaknya berita. Sampai jumpa di konten kami berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.